Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Baik, perkenalkan saya Kusmawati dengan NIM A321246060 dari kelas B dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Angkatan 2024. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan resume saya dengan judul materi keadaan-keadaan yang diampu oleh Bapak Dr. Hasdin SPD MPD dengan mata kuliah Hukum Pidana. Baik, kita masuk pada materi pertama, cara melakukan perbuatan atau sarana yang digunakan, waktu dan tempat dilakukan, subjek dan objek delik yang ditentukan pada perumusan. Adapun pengertian dari keadaan-keadaan. Keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu perbuatan dilakukan merupakan keadaan penyerta yang dirumuskan pada delik atau perbuatan pidana. Kemudian keadaan yang menyertai perbuatan. Keadaan yang menyertai perbuatan yang merupakan keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada saat dilakukan. Contoh, pada pasal 211 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang pegawai negeri untuk menjalankan perbuatan jabatan atau untuk mengalalkan perbuatan jabatan yang sah, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Kemudian ada pasal 285 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan dihukum karena melakukan pemerkosaan dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Kemudian pengertian deal naming menurut doktrin. Deal naming menurut sifatnya terdiri atas deal naming yang berdiri sendiri, yaitu pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri. Kemudian deal naming yang tidak berdiri sendiri, yaitu pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain. Kemudian orang yang melakukan delik, dader atau doer. Belanda kata dader diartikan pembuat. Kata dader berasal dari kata deed yang artinya membuat atau ter den van der Test 1957 adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Kemudian pelaku dapat diketahui dari jenis delik. Yang pertama, delik formil. Kedua, delik material. Ketiga, delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan. Kemudian orang yang menyuruh melakukan atau doen pleasure atau menus domina. Orang yang menyuruh melakukan atau doen pleasure atau menus domina, seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Middleditch-Dorschap karena diartikan sebagai orang yang disuruh disebut menus ministra, yang oleh Statute Kartanegara disebut unmiddleditch dader. Menus ministra oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat dihukum. Kemudian orang yang turut melakukan atau medet dader menurut Statute Kartanegara mengutarakan mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama. Statute Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya mediator harus dipenuhi 2 syarat. Yang pertama, harus ada kerjasama secara fisik. Kemudian yang kedua, harus ada kesadaran kerjasama.
Kemudian orang yang sengaja membujuk atau withlocking adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 kedua. Pasal 55 ayat 1 sub 2 kedua yang berbunyi sebagai berikut. Mereka yang dengan pemberian perjanjian salah memakai kekuasaan atau derajat atau martabat dengan paksaan, ancaman atau tipu atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan. Kemudian orang yang sengaja membujuk atau witchlocker berdasarkan rumusan pasal 55 ayat 1 kedua dapat diketahui unsur-unsur withlocking atau membujuk sebagai berikut. Pertama, orang yang dibujuk sungguh-sungguh telah melakukan delik, setidak-tidaknya melakukan percobaan. Kedua, orang yang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik tertentu. Kemudian yang ketiga, kesengajaan si pembujuk ditujukan pada dilakukannya delik tertentu oleh yang dibujuk. Keempat, membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 kedua KUHP. Kemudian, membantu melakukan atau manipulative head diatur dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum. Ayat 1, mereka dengan sengaja saat kejahatan itu dilakukan. Ayat 2, mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Kemudian kita masuk ke bab 10, percobaan atau attempt atau poaching. Pengertian dan sifat percobaan. Dalam hukum pidana, percobaan merupakan suatu pengertian teknik yang agak banyak segi atau aspeknya. Perbedaan dengan arti kata pada umumnya adalah bahwa apabila dalam hukum pidana dibicarakan hal percobaan, maka sudah tetap bahwa tujuan yang dikejar adalah tidak tercapai. Unsur belum tercapai tidak ada dan maka dari itu tidak menjadi persoalan. Kemudian syarat atau unsur-unsur percobaan. Unsur-unsur percobaan berdasarkan rumusan pasal 53 ayat 1 KUHP, maksud dari orang yang hendak melakukan kejahatan yang diancam sanksi oleh suatu norma pidana. Permulaan pelaksanaan kejahatan sudah nyata sebagaimana telah ditentukan dalam suatu norma pidana. Keadaan, yakni pelaksanaan itu tidak selesai hanya karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung pada kehendak orang yang melakukan atau pelaku. Kemudian, percobaan yang tidak berfaedah. Ada kalanya suatu percobaan tidak berfaedah karena sasaran, objek kejahatan, cara atau alatnya tidak mungkin dapat merealisasikan kejahatan tersebut. Contoh, R hendak membunuh P. R menembak P dengan sebuah pistol, tetapi pistol tersebut tidak berisi peluru. Kemudian X hendak membunuh Y. X menembak Y, tetapi ternyata sebelum ditembak, Y telah meninggal. Dalam hal ini, X menembak mayat Y. Hal tersebut dalam ilmu hukum pidana disebut percobaan yang absolut tidak berfaedah. Namun, menurut teori subjektif, karena si pelaku ternyata telah mempunyai kehendak berbuat jahat, ia pun harus dijatuhi hukuman. Akan tetapi, teori objektif mengutarakan bahwa apabila pelaku tersebut sama sekali tidak mungkin merealisasikan kehendak jahatnya, ia tidak dapat dihukum. Kemudian, yang terakhir, sanksi terhadap percobaan diatur dalam pasal 53 ayat 2 dan ayat 3 KUHP yang berbunyi, maksimum hukuman pokok atas kejahatan itu dalam hal percobaan dikurangi dengan 1/3.
Kalau kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Baik, itu saja pemaparan dari resume saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.